فرقة فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات بدون نعيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الملك الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دين محمد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن هذا الشهر شهر عظيم وأن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين يوم خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepenuh hati kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah yang maha tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia dan bagi umat muslim pada khususnya, karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan, sebuah penemuan yang maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan lainnya. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifatul ardh. Setelah Nabiullah Ibrahim menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah the absolute one, zat yang paling esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, menyembah binatang, menyembah batu dan alam. Ini artinya manusia telah memposisikan dirinya di atas alam. Ajaran keesaan Allah yang diprakarsai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengangkat derajat manusia atas alam seisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, sesungguhnya tidak berlebihan jika hari ini kita jadikan sebagai salah satu hari besar kemanusiaan internasional yang harus diperingati oleh manusia sejagat raya
Oleh karena itu hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam upayanya menemukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan Allah yang Maha Berkuasa. Bukankah hal yang amat sangat rumit? Apalagi jika kita membandingkan posisi manusia sebagai makhluk, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Sir. Apabila jika kita membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dunia kebendaan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai dengan indera, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukannya? Tentunya melalui berbagai jalan thariqah yang panjang, melalui latihan dan penempaan jiwa yang berat. Untuk itulah mari kita lihat rekaman tersebut dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul 'afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi ila akunanna minal qaumiz dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nabi Ibrahim melihat bulan, dan bulan itu pun terbenam. Dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ma'asyiral muslimin nazumlatan mu'min rahimahullah. Jika kita lihat dokumen sejarah yang termaktub di dalam Al-Quran di atas, hal ini menunjukkan betapa proses pencarian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbul Alamin, bukan Tuhan suku dan bangsa tertentu, tapi Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang senantiasa berada sangat dekat dengan manusia, baik ketika terpejam maupun ketika terjaga. Itulah sejarah terbesar yang dipahatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sepanjang relief kehidupan umat manusia, yang seharusnya selalu dikenang oleh umat beragama. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu menaklukkan nafsu duniawiyah demi memenangkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Fragmen ketaatan dan keikhlasan untuk menyembelih Ismail sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara,
Ismail adalah anak yang telah lama dinanti-nantikan, diidam-idamkan. Ismail adalah anak yang tercintanya. Namun demikian, semuanya itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat mu'min rahimakumullah. Dua hal di atas, yaitu penemuan Nabi Ibrahim atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan perintah penyembelihan terhadap anak tercintanya, merupakan satu perlambangan bahwa ruang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berperi kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan. Tidak ada proses penyembahan dengan cara mengorbankan manusia atau sesajen, karena manusia adalah makhluk mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma. Meskipun dilakukan dengan sukarela, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan kuasanya ia ganti Ismail dengan seekor kambing. Itulah beberapa hal yang harus dikenang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat manusia yang beriman dan beragama, sudah sewajarnya, sudah kewajiban kita mengenang dan menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail, seraya ya Rabb, Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan manusia untuk mengingat dan menteladani kehidupan Nabi Ibrahim, terutama ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam merekonstruksi Ka'bah sebagai Baitullah, sehingga berbagai ibadah dan ritual penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban bagi umat manusia, umat muslim sedunia yang mampu menjalankannya. Itulah ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, salat Idul Adha yang berbahagia. Haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambangan. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah percuma, karena yang demikian itu hanya menyisakan kelelahan belaka, kelelahan yang kerontang tanpa kesadaran. Kaum muslimin dan muslimat, meskipun saat ini kita berada di sini jauh dari tanah haram, tidak berarti kita tidak bisa menteladani Nabi Ibrahim, karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan tetangga, teman, saudara, dan umat manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'min rahimakumullah, bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan meninggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan dua helai kain putih yang disebut dengan biasanya ihram, maka ketahuilah di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Yang pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangatlah menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat haji dan berniat menghadap Allah, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih, karena manusia di hadapan Allah sejatinya tidak berbeda. Yang kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia. Hendaknya segera diluluhkan ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dan rakyat, antara penguasa dan hamba, antara pedagang dan nelayan. Semuanya itu di mata Allah adalah sama, seperti putihnya seragam yang membalut raga. Al-muslimuna ikhwatun
La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Rawahu Tabrani. Orang-orang Islam itu satu sama lain yang bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mencopot segala identitas, baik identitas sebagai tikus, buaya, serigala ataupun identitas lain-lain, kupu-kupu, merpati ataupun kasuari. Artinya segala macam sifat yang melekat, baik negatif maupun positif, sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pakaian itu mengingatkan manusia akan ketidakberdayaannya nanti ketika menghadap Ilahi Rabbi. Manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya, sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup dengan sederhana, karena semua akan ditinggalkannya. Selain itu, simbolisme dalam ibadah haji juga melekat pada Ka'bah Baitullah. Di sana ada hijir Ismail yang berarti pangkuan Ismail. Di sana seorang Ismail putra Ibrahim membangun Ka'bah yang pernah berada dalam pangkuan sang ibu Hajar, seorang wanita hitam yang miskin, juga seorang budak. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa seorang hamba pun dapat dimuliakannya dengan memposisikan kuburnya di samping Ka'bah Baitullah. Itu semua karena ketakwaan ibu Hajar yang mampu berhijrah menuju kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan padang Arafah sebagai tempat para haji menunaikan wukuf merupakan ruang luas yang terhambat untuk memasak diri seorang muslim. Sehingga sebagai umat manusia, Arafah ada ruang berintrospeksi diri. Siapa, dari mana sosok diri kita, yang hendak kemana nantinya. Oleh karena itu, ruang ini dinamakan Arafah, yang mempunyai suatu asal kata yang sama dengan ma'rifat, yaitu mengetahui dan mengerti hakikat diri. Diharapkan setelah diramu dalam padang Arafah ini, seorang dari bisa menjadi lebih arif bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan mempertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, seperti yang disimbolkan dalam tawaf dan sa'i. Dari Arafah menuju Muzdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan ketekuan hati. Ma'asyiral muslimin zumratan mu'min rahimahullah. Demikianlah uraian dalam khutbah ini. Semoga Allah yang manfaatnya bagi kita semuanya, dan aminilah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima. Semoga kita yang di sini diberikan kesempatan mengunjungi tanah ihram di tempat di lain waktu, seperti cita-cita kita semua. Dan semoga mereka yang berada di sana diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi barakatuhu wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma bihi amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa nathanna bima la yaqulu qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'ala baqiyatis sahabat wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين للكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن والمحن ما أنظر منا ما بطن من بلدنا عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين أمح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي.